Wah, lagi nggak pasti udah yang dengar ketua ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Suara saya masuk? Masuk. Oke. Masuk Ya. banget. Dengeran ya? Iya. Sekali lagi selamat sore. Sore. Ya, sebentar. Oke. Tambah besar. Shalom Bapak Ibu. Puji Shalom. Tuhan, Shalom. kali kita diperkenankan Tuhan untuk baku dapa, baku liam muka, biarnya enggak baku dapa secara langsung. Ya toh? Kita menaikkan pujian dan syukur pada Tuhan selama 1 bulan pada Januari, awal minggu kedua Januari kita beribadah. Sekarang kita beribadah yang kedua di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Sekali lagi kita naikkan pujian dan syukur pada Tuhan atas perkenanan Tuhan buat kita pada hari ini. Yang pertama-tama kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Yakoba Marlin Joseph yang bersedia dan berkenan melayani sebagai pelayan firman pada ibadah kami pada hari ini. Terima kasih. Yang kedua, kami sudah rindu untuk Ibu Pendeta, jangan terlalu lama datang. Terima kasih Pak. Ya, karena Ibu Pendeta kita ini tidak asing bagi Nazaret, apalagi bagi GPIB. Amin. Itulah kira-kira. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan juga terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kita tahu persis sampai dengan saat ini ada begitu banyak halangan yang menghambat kita, rekan-rekan kita yang lain karena satu dan lain hal. Karena situasi dan kondisi akhirnya belum bisa atau tidak bisa beribadah bersama-sama. Namun bagi kami yang bisa beribadah pada sore hari ini, sekali lagi kami naikkan pujian dan syukur pada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai saat ini kalau kita melihat situasi dan kondisi, ada yang mengatakan bahwa situasi kondisi semakin parah. Namun ada yang berkata biasa-biasa saja. Tapi sebagai bukti khususnya di jemaat kita, sekarang ada beberapa warga yang akhirnya harus isolasi karena ternyata dia positif. Keluarga dari PKLU, keluarga warga GPIB Nazaret juga ada banyak. Untuk itu kami mohon mari kita sama-sama mendoakan agar supaya walaupun mereka mendapat beban yang berat buat mereka, akan tetapi kami mohon Tuhan campur tangan sehingga meringankan beban-beban mereka dan semuanya itu bisa memperoleh kesehatan, kesembuhan ilahi yang semuanya tidak lain dan tidak bukan hanya dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi hari ini adalah merupakan ibadah yang kedua di tahun 2022 ini. Pada kesempatan yang lalu pada saat ada pertemuan warga Sidi Jemaat, saya sudah mengutarakan kalau situasi memungkinkan. Sekali lagi, apabila situasi memungkinkan dan majelis memperkenankan kita beribadah di gedung gereja bertatap muka, kita mengharapkan akan tetapi satu dan lain hal apabila situasi tidak memungkinkan, kita tidak bisa memaksakan diri. Sekali lagi, sudah begitu banyak rekan-rekan kita yang mengusulkan dan lain sebagainya, tatap muka dan lain sebagainya, tetapi situasi yang menentukan. Sebagai contoh lain bahwa karena situasi dan kondisi yang ada, maka majelis jemaat memutuskan
ibadah hari Minggu pada tanggal 13 Februari dan pada tanggal 20 Februari di gedung gereja ditiadakan dan semuanya melalui Zoom. Itu tidak lain dan tidak bukan karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Itulah kira-kira. Saya undang kita semuanya menenangkan diri agar supaya mendoakan juga. Agar supaya musibah-musibah yang terjadi sampai dengan saat ini perlahan-lahan dia hilang atau menghilang dan pada akhirnya apa yang kita harapkan, yang kita dambakan dalam satu pertemuan di gedung gereja dapat jadi dan terjadi. Bukan semata-mata apa yang kita sendiri manusia kehendaki, tetapi apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya harapkan agar supaya kita mengerti dan sangat mengerti akan kondisi yang ada, dan apabila saat ini harus ada pertemuan di gereja, tetap kita harus memperhatikan dimanapun kita pergi, dimanapun kita kunjungi, kita harus tetap waspada di dalam prokes, prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan di garis oleh pemerintah. Itulah yang kesempatan ini saya harus kembali ingatkan. Berikutnya, kepada rekan-rekan yang tercinta yang berulang tahun di bulan Februari ini, kami pengurus dan rekan-rekan anggota PKLU menyampaikan selamat hari ulang tahun, selamat bersukacita, selamat berbahagia. Khususnya hari ini yang berulang tahun, Ibu Leni Paat, selamat berulang tahun. Tuhan Yesus Kristus memberkati, memberikan sukacita bagi Bapak Ibu yang berulang tahun. Serahkanlah karena apa yang menjadi tema ibadah kita, berbuat baik dengan rendah hati. Kalau kita berbuat baik dengan rendah hati, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyertai dan bersama-sama dengan kita oleh karena kerendahan hati kita sendiri. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan dalam beribadah. Pada Ibu Pendeta, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami. Sekian dan terima kasih. sampai rambut putih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap bahagia hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh sampai masa tua dan memutih rambutku. Tuhan pasti menggendong
kekuatanku dan kemuliaanku sampai masa tua dan memutih rambutku. Tuhan pasti menggendongku terus. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di sore ini dengan sukacita. Karena Tuhan selalu memberkati kita. Pernahkah kita semua berbuat baik? Pasti jawaban kita adalah sering. Namun, apakah kita berbuat baik dengan kesombongan kita atau dengan kerendahan hati? Marilah Bapak Ibu kita sama-sama mengevaluasi diri atas perbuatan baik kita melalui ibadah kita di sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita naikkan pujian bersama dari Kidung Jemaat 4, bait pertama dan 4. Hai mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya mekar. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya. Embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit terbit kasih-Mu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang menghadap kehadirat-Mu dan bersyukur atas pimpinan-Mu, karena kami masih Tuhan perkenankan beribadah, bertemu dengan kawan-kawan kami, walaupun melalui Zoom. Berkatilah Tuhan, agar acara ini berjalan lancar, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita masuk dalam pujian berbalasan yang terambil dari Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Dibaca secara berbalasan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita sambut dengan nyanyian Gita Bakti 49. Kasih pasti lemah lembut.
pasti lama-lama. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lama-lama. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ibu Bapak silakan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman oleh Pendeta Yakoba Marlene Yosef. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari sebelum kita memulai membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah yang baik, yang selalu menjaga kehidupan kami dari hari lepas hari. Saat kami dilingkupi dengan segala keterbatasan, Engkau yang tidak terbatas memberikan pertolongan kepada kami, sehingga kami bisa berjumpa satu dengan yang lain melalui teknologi canggih ini. Kami berterima kasih karena Engkau tetap membuat kami dekat satu dengan yang lain. Dalam keakraban kami, dalam kehangatan persekutuan kami, hari ini kami kembali mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah waktu yang indah ini, karena kami boleh berjumpa satu dengan yang lain dan berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, boleh membuat kami semakin mengucap syukur, karena Engkau memilih kami sebagai orang-orang milik Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, ya Roh Kudus, bantulah kami. Berikanlah kami kemampuan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Ibu Bapak, pembacaan Alkitab bagi kita sesuai dengan tema yang diberikan. Saya boleh minta kesempatan untuk share screen ya Ibu Bapak. Ya. Kalau memungkinkan, nah ya nanti saya akan share screen sesuai dengan ya. Baik. Bentar ya Bapak ya. Sesuai dengan tema yang diberikan, berbuat baik dengan rendah hati, dan ayat bacaan yang diberikan, maka bacaan kita itu dari Nehemia pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Kita membaca serentak bersama-sama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Demikian jawab pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini menurut saya sangat menarik. Berbuat baik dengan rendah hati. Tadi Ibu Tomaso ya
mengatakan dalam ungkapan situasi itu, pernahkah kita berbuat baik? Lalu ungkapan situasi itu sendiri mengatakan pasti pernah. Tapi apa dasar kita melakukan perbuatan baik? Ibu Tomaso tadi mengatakan, apakah dasar kita melakukan perbuatan baik itu karena kesombongan kita, atau perbuatan baik itu karena kerendahan hati kita? Nah, saya pikir ada aspek lain lagi kenapa orang berbuat baik, ya karena mungkin dia sudah terbiasa gitu ya. Berbuat baik bukan karena dia sombong, bukan karena dia rendah hati, tetapi berbuat baik itu mengalir begitu saja dari dalam kehidupan kita gitu misalnya. Nah, persoalan nanti ada tantangan atau tidak ada tantangan, nah ini nomor 2 gitu kan Ibu Bapak. Nanti kita akan melihat apa sih yang dimaksudkan dengan rendah hati. Nah, kalau kita mencoba untuk melihat Ibu dan Bapak selama usia kehidupan kita, berbuat perbuatan baik seperti apakah yang pernah kita kerjakan? Saya yakin kalau kita diberikan buku, maka buku itu akan penuh dengan catatan-catatan bahwa saya pernah melakukan perbuatan baik A, perbuatan baik B, perbuatan baik C, dan lain sebagainya. Banyak sekali perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Baik yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan pergumulan, yang ya begitu-begitu saja gitu. Yang tidak kita rasakan dampaknya apa-apa sama kita. Baik yang membuat orang mengucap syukur kepada kita, kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada kita, atau perbuatan baik kita mengerjakannya sungguh-sungguh, tetapi nggak ada respon apa-apa dari orang lain. Pasti kita pernah mengalami hal itu juga. Lalu yang ketiga misalnya berbuat baik, namun kita menghadapi banyak sekali tantangan saat kita melakukan perbuatan baik itu. Saya jadi ingat kalau Ibu Bapak pernah mendapatkan film itu ya, dalam minggu ini ada satu film Ibu Bapak tentang seorang ibu yang tinggal bersama anaknya dan istrinya dan cucunya. Kemudian terjadi konflik antara sang ibu mertua dengan anak menantu. Akhirnya anaknya, satu-satu anak laki-laki itu mengambil keputusan untuk membawa, ibunya bilang saya tinggal di rumah saudara saya saja. Tapi akhirnya si ibu mencoba atas saran sang anak mencoba untuk tinggal di panti asuhan. Nah, dalam percakapan akhirnya persoalan di antara mereka coba untuk dimunculkan ke permukaan. Sang cucu mengatakan bahwa anaknya ini Oma Eyangti ya, dia bilang Eyang Putri. Eyang Putri ini baik sekali sebetulnya. Anaknya pun juga merasakan bahwa mamanya baik-baik saja gitu. Tetapi rupanya pernah terjadi konflik yang tidak secara sengaja membuat keretakan hubungan yang tidak terbuka itu. Sang menantu menjadi tidak terlalu bersimpati kepada sang mertua. Itu sebabnya sekalipun sang mertua berusaha untuk berbuat baik bagi rumah tangga anaknya, tapi ditanggapi secara tidak baik. Nah, ini menarik Ibu Bapak. Ini yang mau saya katakan bahwa perbuatan baik kita ini kadang-kadang bisa mendatangkan sukacita dalam hidup orang lain, tapi lain kali juga perbuatan baik kita itu bisa juga dia kontraproduktif gitu. Dalam cerita film, sayang sekali itu film di dalam YouTube ya Ibu Bapak, tapi rupanya besoknya lagi mau dilihat sudah nggak bisa lagi. Ada urusan dengan perizinan dan lain sebagainya. Nah, dikatakan bahwa ibu ini pada waktu cucunya hadir digendong oleh mamanya, tiba-tiba ibu itu masuk dan dia ambil cucunya, dia minta cucunya dari sang menantu terus digendong gitu. Dia puji ibunya, dia senang, dia puji cucunya ini dia senang gitu. Rupanya apa yang baik ini membuat menoreh gitu, rasa tidak suka dalam kehidupan sang menantu itu gitu. Nah ini ibu-ibu kasih dalam Tuhan, ibu dan bapak, bahwa perbuatan baik ini kadang-kadang
dia juga bisa menimbulkan sadar atau tidak sadar, lain kali bisa menimbulkan juga ketidakharmonisan dalam kehidupan orang lain. Nah, untuk itulah maka berbuat baik itu dia perlu diberikan dasar rendah hati. Kenapa Ibu Bapak sekalian dalam Tuhan? Karena begini, kita melihat rendah hati dulu ya. Makna kerendahan hati itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tidak sombong atau tidak angkuh. Makna kerendahan hati itu menurut Wikipedia, suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri, dan ketidakmampuan diri sendiri. Jadi kalau orang bilang dia rendah hati, kalau KBBI dia bilang, oh berarti dia tidak sombong atau tidak angkuh. Tapi Wikipedia dia memberikan makna, definisi makna yang lebih luas dengan mengatakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri. Jadi orang yang rendah hati itu kembali kepada cerita sang ibu tadi, mungkin dalam kerendahan kesadarannya bahwa barangkali saya punya ya keterbatasan diri saya. Maksud saya baik, tapi mungkin cara saya ternyata telah menyinggung kehidupan orang lain gitu. Maksud saya sebetulnya sungguh-sungguh mau menopang mereka. Tapi ternyata apa yang saya maksudkan itu sudah membuat ketidakharmonisan gitu. Nah, ini kan jadi bukan hanya sekedar karena sombong, bukan hanya sekedar karena kita mau lakukan kita mau melakukannya itu karena memang kita ini orang yang baik gitu. Tapi ternyata melakukan kebaikan itu perlu diimbangi juga dengan sikap menyadari keterbatasan dari kemampuan diri kita sendiri. Nah, dalam bahasa Inggris, sebentar ya Ibu, Bapak. Nah, dalam bahasa Inggris, sorry ya Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggris itu kerendahan hati itu ada yang bilang humble, humility, berasal dari bahasa Latin, yaitu humilitas, suatu kata benda yang berkaitan dengan kata sifat, humilis, yang bisa diterjemahkan dengan kata santun. Jadi kita bisa melihat ya Ibu Bapak ya, bagaimana kalau kita melakukan kebaikan, kita mengerjakannya secara santun gitu, dengan sangat sopan, dengan sangat santun gitu. Seolah-olah ini kalau orang, oh ini orang santun sekali gitu. Santun tidak hanya ketika kita melakukan menjalani hari-hari kehidupan, tapi pada waktu berbuat baik itu kita memposisikan orang kepada siapa kita mau melakukan kebaikan itu secara santun gitu. Menghormati dia secara baik. Wah, saya waktu persiapkan ini saya pikir ya juga ya, kadang-kadang kita berpikir kalau kita melakukan perbuatan baik berarti kita yang membuka tangan, lalu kita yang membuka tangan memberi, lalu orang lain itu yang menyambut gitu. Tapi kalau dengan kata begini kan ibu-ibu, bapak-bapak kan nggak begitu ya. Seperti orang yang sopan gitu. Saya pun juga berhati-hati pada waktu mau membuat yang baik tersebut gitu. Nah, di dalam Google ya Bapak Ibu ya, ada Buya Hamka, kita kenal Buya Hamka, dia mengatakan begini, berbuat baik itu memiliki istilah lain dari rendah hati, yaitu tahu diri katanya. Jadi berbuat baik dengan rendah hati itu dia punya makna. Jadi kata lain dari rendah hati itu adalah tahu diri. Kenapa kamu berbuat baik? Karena saya tahu posisi saya. Kenapa kamu berbuat baik? Karena saya tahu diri. Tahu diri seperti apa? Tahu keterbatasan saya, tahu bahwa sekalipun saya punya kelebihan, kelebihan ini tidak terlepas daripada anugerah Tuhan dalam kehidupanku. Sehingga kalau Tuhan itu memberinya dengan sangat baik untuk saya, maka saya pun juga mau memberikannya dengan sangat baik
untuk membuat orang lain mengucap syukur. Kira-kira itu arti tema tadi, melakukan kebaikan dengan kerendahan hati. Alangkah indahnya jika kita punya ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Sikap rendah hati membuat kita itu lebih terbuka, mau tetap belajar, dan mau menerima hal baru. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau orang yang berbuat baik itu dengan kerendahan hati, dengan rendah hati itu, kira-kira itu dia semakin dia memberi, semakin dia merunduk. Semakin dia akan katakan bahwa ini bukan hanya sekedar lip service gitu, tapi dia sungguh-sungguh gitu. Kenapa saya bisa berbuat baik? Karena Tuhan lebih dulu berbuat baik. Ini dari mana ini sebenarnya? Saya tidak punya apa yang saya kasih, saya teruskan gitu. Yang membuat saya bisa berbuat baik kepada dia. Kenapa saya bisa kasih? Oh, itu karena Tuhan gitu. Nah, itu sebabnya dia seperti padi yang merunduk. Semakin dia berbuat baik, semakin dia merasa tunduk, harus tunduk di depan Tuhan, harus mengandalkan pertolongan Tuhan. Semakin kita berbuat baik, semakin kita lebih terbuka dan mau tetap belajar serta mau menerima hal-hal yang baru. Oh iya ya, kemungkinan benar juga gitu. Dalam relasi kita sebagai orang tua bersama dengan anak-anak misalnya, Ibu dan Bapak, seringkali kita merasakan juga hal-hal benturan-benturan kecil misalnya, yang bisa saja membuat kita merasa kehilangan sukacita gitu. Saya sudah berbuat baik sama kamu, saya sudah besarkan kamu, tapi sepertinya kamu balasannya seperti ini misalnya. Nah, ada orang tua yang kehilangan sukacita, lalu dia mengatakan seperti itu gitu. Padahal mungkin saja kalau kita belajar terus tentang perputaran waktu dan kehidupan ini, kita akan melihat mereka punya tantangan tersendiri yang kalau mereka sapa kita, telepon kita sebentar, itu sebenarnya sudah merupakan hal yang harus mereka kondisikan, waktu yang mereka ambil. Karena apa? Karena waktu untuk mengejar karirnya sendiri lain kali juga membuat mereka tidak bisa perhatikan dirinya sendiri. Jadi ini, kita bisa lebih terbuka. Oke lah, syukur. Yang penting saya masih bisa berdoa untuknya. Saya mau tetap belajar. Dan saya mau menerima hal-hal yang baru. Bahwa tantangan hidup tidak lagi seperti tantangan kita pada masa lalu, tetapi ternyata ada hal-hal baru yang membuat kondisi orang lain sangat sulit gitu. Nah, lalu Ibu Bapak, setelah kita melihat aspek ini, kok nggak mau jalan? Selanjutnya kita lihat, Ibu. Nah, kita lihat ya Ibu Bapak, ini ayat tadi. Berbuat baik dengan rendah hati. Kita lihat, ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu. Dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Kalau Ibu Bapak melihat ayat ini, kira-kira ini ayat sifatnya apa ya? Ini doa atau ucapan biasa gitu. Ini doa. Ya Allahku, doa dari Nehemia di hadapan Tuhan. Nehemia ini, Ibu Bapak, kita sama-sama ketahui ya. Siapa nanti kita akan lihat bagian ini lagi. Mana ini? Bagaimana ya? Kok nggak bisa terus ya? Bentar ya Ibu. Nah ini. Nehemia itu, ini aja. Nehemia itu adalah contoh yang bagus di dalam Alkitab dari seorang pemimpin yang saleh dalam pemerintahan. Orang ini bijaksana. Orang ini punya prinsip. Nehemia itu orang yang berani. Orang yang berintegritas, tak tercela, iman yang kokoh, dia punya iman yang kokoh. Nehemia itu punya belas kasihan bagi yang tertindas.
Dan Nehemia ini sangat berbakat besar dalam kepemimpinan serta organisasi. Sepanjang masa baktinya selaku gubernur, Nehemia itu tetap jujur, rendah hati, bebas dari keserakahan. Dia mau mengorbankan diri dan tidak tercela dalam kedudukan atau kuasanya. Jadi kita kenal ya sama-sama Nehemia, Ibu Bapak, sang juru minuman, Raja Artasasta itu. Raja Raja Babel. Pada waktu orang Israel itu bisa kembali ke Yerusalem, lalu Nehemia yang mendengar tentang kondisi Yerusalem, dia minta supaya dia bisa juga pulang untuk membangun Yerusalem. Kemudian sebagai juru minuman, raja ini pun juga akhirnya mengizinkan Yeremia untuk pulang. Nah, Yeremia dia kerja sesaman dengan Ezra. Kalau Ezra itu imam, Ezra itu dia membangun bait Allahnya. Kalau Nehemia ini membangun tembok Yerusalem. Nah, mereka berdua, Nehemia dan Yeremia, itu berkarya untuk melakukan pembangunan Yerusalem gitu. Melakukan pembaharuan. Waktu mereka pulang, mereka lihat ternyata di Yerusalem itu kondisinya sangat sulit. Itu sebabnya Nehemia kemudian dia berkarya. Dia melakukan karyanya, mengembalikan kembali fungsi-fungsi dari Yerusalem itu sebagai sebuah komunitas atau wilayah untuk melakukan aktivitas komunitas. Kemudian Ezra melakukan tugasnya di dalam membangun pembangunan di rumah Allah itu. Nah, kemudian yang terjadi begini, yang bacaan kita ini kan Nehemia pasal 13. Nehemia pasal 13 itu kalau kita lihat, Nehemia itu terdiri dari 13 pasal. Jadi ini bagian terakhir. Nah, setelah Nehemia itu pulang ke Yerusalem yang pertama, lalu dia memimpin di sana sebagai gubernur selama 12 tahun. Dia berkarya, lakukan pekerjaan selama 12 tahun, lalu dia pulang ke Artasasta. Dia kembali lagi ke Babel gitu. Ada ahli yang mengatakan kenapa dia pulang? Karena masih banyak juga orang-orang Yahudi yang masih ada di Babel gitu. Itu sebabnya dia kembali. Dia melayani Raja Artasasta kembali. Itu dikatakan begitu ya. Memang tidak ada cerita itu di dalam kitab Alkitab kita, tetapi yang pasti bahwa ada yang mengatakan bahwa setelah raja meninggal, kemudian dia kembali lagi ke Yerusalem. Ini cerita-cerita penafsir ya Bapak Ibu. Nah, kemudian begini, yang pasti bahwa dalam kitab suci dikatakan pada waktu dia kembali, dia melihat ternyata kondisi Yerusalem ini berbeda dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, lihat, perbuatan baik yang sudah dia lakukan sekarang jadi berantakan gitu. Para imam, orang Lewi yang bekerja di dalam rumah Allah itu, dan karena itu dia harus disupport oleh suku-suku atau saudara-saudaranya dari suku lain, mereka tidak bisa disupport gitu. Mereka kembali lagi ke kampung-kampungnya mereka, ke desa-desanya mereka untuk melakukan pekerjaannya gitu, bertani. Karena apa? Karena mereka tidak ditopang gitu dengan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan gitu. Persepuluhan dia tidak jalan dan lain sebagainya. Bahkan raja yang memimpin atau gubernur yang memimpin di situ melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama atau tatanan yang seharusnya ditegakkan oleh mereka. Nah, dalam kondisi seperti itulah, Ibu Bapak Saudara-saudara, pasal 13 itu konteksnya tuh seperti begitu. Jadi kita bisa lihat ya, apa yang dibangun, capek-capek sudah diperjuangkan, dikerjakan, dan lain sebagainya, sekarang menjadi berantakan gitu. Pantas saja
Judulnya itu kan Bapak Ibu, ini nggak bisa ya. Bentar Bapak Ibu, kembali lagi. Pantas saja bunyinya begini, ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan. Ya. Perbuatan bakti, dia berbakti gitu. Wah, dia ini orang juru minuman raja gitu. Orang dengan kedudukan yang sangat baik. Tapi dia pulang mengambil keputusan untuk membangun Yerusalem gitu. Dia mengatakan itu bakti kehidupanku gitu. Dia mengerjakannya dengan sangat baik. Pengorbanan dan lain sebagainya tadi kita sudah lihat. Dia lakukan dengan kejujuran, dengan integritas. Jadi semua yang baik itu dia lakukan gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan ketika dia kembali dia melihat apa yang dilakukan itu sepertinya jadi porak-poranda gitu, jadi kacau sekali gitu Bapak Ibu. Nah, indah ya Bapak Ibu. Pada waktu dia melihat itu, yang dilakukan Yeremia pertama sekali adalah dia datang kepada Tuhan, lalu dia berdoa, ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu. Jadi, ingatlah kepada saya, bukan, kalau kita berdoa ya Bapak Ibu, saya itu waktu persiapan ini saya pikir, kalau saya berdoa sama Tuhan ini, Tuhan berkatilah saya, bla 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 bla. Tuhan ini saya, bla 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 bla. Tapi Nehemia ini di dalam doanya ini bagus ya. Ya Allahku, ingatlah kepadaku, kenapa saya harus ingat kamu gitu misalnya. Karena hal itu gitu. Karena kondisi itu ingatlah kepadaku. Jadi Tuhan ingatlah saya karena pekerjaan itu. Dia minta Tuhan ingat dirinya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Ini sesuatu yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kadang-kadang doa kita itu Tuhan ingat saya karena saya begini, karena keluargaku begini, dan lain sebagainya. Tapi di Nehemia ini, doa ini bentuknya ingatlah kepadaku karena kebutuhan, karena kondisi orang lain itu. Lalu yang kedua dia bilang, janganlah hapuskan. Artinya apa Ibu Bapak Saudara-saudara? Ini menarik ya. Dia nggak mau bilang bahwa ini yang ngapus nih, kalau kita ya saya pikir-pikir begini. Kalau kita lihat kita udah kerja setengah mati, terus diberantakin, kita gini, ini siapa ini yang berantakin nih ya gitu. Siapa ini yang punya ide kok dihapus-hapusin gitu. Akhirnya kita jadi jengkel sama orang itu gitu. Tapi Nehemia ini, orang yang rendah hati ini, dia cari Tuhan dulu. Dia bilang, Tuhan, jangan hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan gitu. Artinya dia mau bilang bahwa apa yang baik yang saya lakukan ini, kalau toh dia menjadi tidak ada lagi, gitu, itu bukan pertama-tama karena perbuatan manusia, gitu. Tapi kalau Tuhan menginginkannya dia terhapus, dia akan terhapus. Gitu. Namun Nehemia itu masih merasa bahwa apa yang baik yang dia tanamkan itu masih bagus. Gitu. Dan manusia selanjutnya bisa menghilangkannya. Karena itu dia minta, saya nggak mungkin bisa mempertahankan itu karena saya punya keterbatasan. Tetapi Tuhan punya kemampuan untuk membiarkan yang baik itu tetap ada di sana. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu ya, saya pikir kita sudah ajarkan yang baik-baik sama generasi penerus misalnya. Kita sudah ajarkan yang baik-baik kepada lingkungan kita misalnya. Tetapi tetap juga yang baik-baik itu kok sepertinya meluntur dalam kehidupan mereka gitu. Apa yang mau kita lakukan? Kalau kita terus bicara sama mereka, kadang-kadang mereka merasa bahwa waduh, ini sudah lebih bagus kita nggak usah deket-deket gitu. Nggak usah datang lagi deh gitu. Tanyanya sedikit-sedikit saja atau kalau datang bila perlu saja gitu. Nah, Nehemia enggak. Dia berdoa, Tuhan, janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu
itulah yang dibutuhkan oleh bangsa Israel itu. Apa itu? Membangun spiritualitas hidup mereka. Norma-norma atau cara-cara beribadah itu harus tetap kembali gitu. Peribadahan dalam lingkungan orang Israel menurut Nehemia itu harus ada di sana supaya bangsa ini dia terbangun secara baik. Nah, lalu dia bilang nih ya, telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Itu yang dia minta. Jangan hapuskan itu. Nah, Ibu Bapak, saya pikir ada orang bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Lalu saya berpikir bahwa setiap masa dia memberikan nilai yang sangat luar biasa. Tugas kita adalah kita minta sama Tuhan, Tuhan biarkan nilai-nilai indah yang pernah saya ajarkan, ditanamkan, pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah kita lakukan itu, kita minta Tuhan sekarang Engkaulah yang memberkatinya. Kita nggak bisa ngotot untuk mengatakan, oh harus tetap begitu, gitu. Nggak bisa lagi. Gitu. Tapi kita bisa minta dari Tuhan. Dan nanti Tuhan yang mengaruniakan hikmat kepada orang-orang lain untuk melakukan bagian mereka, dan Tuhan juga bisa memakai kita untuk melakukan bagian kita. Nah, kira-kira di sini nampak kerendahan hati daripada Nehemia itu, Ibu Bapak Saudara-saudara. Bagaimana dia menjadi orang yang dalam kehidupan ini ketika dia berkarya, sekalipun dia penuh dengan kelebihan gitu ya, dia terfasilitasi dengan banyak hal gitu. Karena apa? Karena dia orang di sekitar raja gitu. Orang yang disukai oleh raja gitu. Intinya bahwa Nehemia ini orang yang banyak kelebihannya. Tapi dia tetap menyadari bahwa dia adalah orang yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Nah, jadi itu sebabnya dikatakan begini, Ibu Bapak. Nehemia itu seorang yang tekun berdoa. Di mana hal tersebut menunjukkan kerendahan hati. Ada 11 kali ya dalam kitab Nehemia itu yang menunjukkan bahwa Nehemia itu orang yang selalu berdoa gitu. Dia berdoa termasuk bacaan kita tadi gitu. Itu merupakan doa dari Nehemia. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 13 ada 11 kali doa yang dipanjatkan oleh Nehemia. Nehemia juga seorang yang memiliki keberanian dalam menghadapi bahaya. Dia peduli dan bertanggung jawab kepada kesejahteraan orang lain. Perhatikan Ibu Bapak. Dia peduli, dia tidak hanya pikirkan kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi orang lain. Dia punya visi dan dapat mengambil keputusan dengan jelas, serta seorang yang realistis. Nah, ini menurut saya penting juga ya Ibu Bapak. Jadi seorang yang realistis. Saya kadang-kadang berpikir juga ya, barangkali dalam kehidupan ini seringkali kita dikaruniakan Tuhan kemampuan untuk menalar gitu ya, untuk secara logis memetakan persoalan kita. Tapi aspek emosional kita justru membuat kemampuan untuk berpikir secara rasional itu sedikit melunturkan keputusan-keputusan yang baik yang bisa kita lakukan dengan penuh kerendahan hati untuk dinikmati atau untuk disyukuri oleh orang banyak. Nah, di sini saya tadi coba lihat juga ya Ibu Bapak dalam rangka mempersiapkan bacaan ini, renungan ini, dikatakan begini, ada tanda bahwa kita itu rendah hati. Katanya ada 7 ya Bapak Ibu. Dia bilang begini, kerendahan hatimu akan membuatmu bisa terbuka pada sudut pandang orang lain. Jadi kalau kita disebut sebagai orang baik dengan kerendahan hati, itu berarti kita punya kerendahan hati itu atau sikap seperti itu bisa membuat kita terbuka pada sudut pandang orang lain. Kita bilang begini, lalu kita coba dengar, oh orang itu bilang begitu betul juga ya.
apa yang dia katakan. Sekalipun mungkin orang lain mengatakan ngawur itu orang, tapi kita punya kerendahan hati bisa membuat kita mengatakan gitu. Kelihatannya dia nggak benar, tapi betul juga loh apa yang dia sampaikan. Begitu kan Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita rendah hati gitu. Nah, yang kedua, ini saya ambilnya di Google. Kamu menyadari saat kamu berbuat salah gitu. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang menyadari saat kita berbuat salah. Tadi saya sudah salah ya ngomongnya, pantesan Ibu itu tadi mungkin tersinggung. Saya tadi maksudnya baik, tapi aduh salah ya tadi caranya. Begitu Bapak Ibu. Ini orang yang suka mengintrospeksi diri. Wah ini jadi orang yang labil, enggak juga labil menurut saya Ibu Bapak. Tetapi bagaimana kita mencoba menyadari bahwa kita ini kan ciptaan penuh dengan keterbatasan, maksud baik kita pun juga ternyata bisa juga dimaknai secara keliru. Nah yang ketiga dia katakan, tidak menentang orang lain yang menentangmu. Tadi secara berkelakar saya berdiskusi sama anak-anak di rumah saya bilang kayak gini, ini nih kadang-kadang ini yang susah nih, kalau orang menentang kita, wah kayaknya kita menentang balik kan begitu ya. Wah, siapa dia, apalagi kalau dia punya pendapatnya kayaknya nggak benar, wah kita bisa patahkan juga pendapatnya. Nah ini dikatakan dalam tulisan itu, sebenarnya kalau orang yang rendah hati, ketika seseorang menentangnya, dia nggak perlu balik untuk menentangnya gitu. Tapi biarkanlah dia mencoba untuk menjelaskan secara perlahan sampai orang yang menentang itu mengerti. Sebetulnya dia keliru dalam memahami apa yang mau kita sampaikan. Nah, kerendahan hati itu juga dianggap, karena kerendahan hati, kamu sering dianggap sebagai pemimpin di tempat kerja. Nah, ini kata menarik ya Ibu-ibu, Bapak-bapak ya. Karena kerendahan hatimu, kamu sering, jadi dia bukan pemimpin. Tapi karena kerendahan hati, secara alamiah akhirnya orang itu kalau ada apa-apa dia meminta nih, oh orang ini nih, karena dia wise gitu ya, dia rendah hati gitu untuk memberikan pengarahan, untuk bisa memahami persoalan. Lama-lama dia bisa menjadi pemimpin. Nah, orang yang rendah hati itu orang yang bisa berkompromi dengan orang lain maupun dengan keadaan. Ini kondisinya begini. Jadi orang yang fleksibel, orang yang bisa melihat. Maksud saya begini, tetapi kondisinya seperti ini. Nah, dalam bagian yang kedua ini, Ibu Bapak, makanya Nehemia itu betul sekali. Harus selalu berdoa. Karena apa? Karena kerendahan hati ini pun juga, kalau posisinya seperti ini, bisa membuat kita kehilangan, kita punya jati diri, kan begitu. Itu sebabnya Nehemia, orang dengan segala potensi dalam dirinya ini, menjadi orang yang sangat bergantung sama Tuhan. Nah, yang keenam itu dia bilang, kamu bisa memiliki hubungan baik dengan orang lain dari semua pandangan yang berbeda. Karena apa? Karena kerendahan hati. Kita bisa menerima orang, akan memposisikan orang gitu. Kalau kita melihat orang lebih tidak beruntung dari kita, orang yang rendah hati itu akan merasa bahwa Tuhan, terima kasih ya, Tuhan membuat saya beruntung dalam hidup ini. Karena itu dia akan baik dengan orang yang tidak beruntung gitu. Tapi dengan orang yang lebih beruntung dari dalam dirinya, dia akan mengatakan Tuhan terima kasih ya gitu. Karena Tuhan juga mencukupkan hidupku sehingga saya juga tidak kekurangan. Nah, orang yang seperti ini kan Ibu Bapak, ini orang yang di depan orang yang sangat berlebihan, dia tidak akan minder, tetapi di hadapan orang yang berkekurangan, dia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Pantas saja dia dikatakan sebagai orang yang memiliki hubungan dengan orang lain dari semua pandangan yang berbeda. Nah, yang selanjutnya itu dikatakan bahwa orang seperti ini, mereka akan menekan. Kamu menekan ego yang kamu miliki. Orang yang rendah hati itu menekan ego yang kita miliki. Kerendahan hati mula yang akan menonjol dibandingkan dengan egomu. Nah, ini yang dikatakan Ibu Bapak Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu sekali lagi, aspek ini nampak dalam kehidupan Nehemia. Tapi tidak berarti bahwa Nehemia tidak bersikap.
dalam relasi, dalam hubungan doa dengan Tuhan, akhirnya ketika Nehemia kembali lagi ke Yerusalem, dia dengan sangat tegas memisahkan gitu. Dia buang gitu ya, dia singkirkan orang-orang yang tidak satu kelompok dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang Samaria itu dia singkirkan. Kenapa? Karena memang kondisinya itu harus memaksanya, strateginya itu adalah pemurnian dulu untuk orang-orang Yahudi. Jadi strateginya itu jadi dengan sangat tegas dia lakukan itu. Nah ini tadi, bisa nggak ini dikatakan sebagai semena-mena, tidak baik. Tidak baik untuk sekelompok orang, tetapi inilah pilihan yang harus dikerjakan. Kalau kita baca ya seluruhan kitab Nehemia ini, kita bisa melihat kelihatannya Nehemia ini baik untuk bangsanya, tetapi dia menolak adanya peran serta dari orang Samaria untuk sama-sama membangun Yerusalem. Nah, seperti apa itu? Nah, untuk kondisi ini memang situasinya harus begitu, karena dia harus jaga dulu lingkungan orang Yehudanya itu gitu. Nanti orang lain lagi, ini tahapan pertama ya, maksud saya cara Tuhan gitu. Ada caranya Tuhan membuat Yehuda itu dia menyatu dulu seperti itu. Nah, ada masanya akhirnya waktu Yesus datang dikatakan mulai dari Yehuda terus sampai ke Samaria, sampai ke tempat yang lebih jauh. Jadi itu semakin terbuka ke tempat-tempat yang berbeda. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang bisa disampaikan kepada kita bersama terkait dengan tema yang disampaikan tadi, berbuat baik dengan kerendahan hati. Lalu dengan Nehemia, kitab Nehemia yang mengajak kita untuk melihat dalam melakukan segala pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini, kita harus menjadi orang yang menyadari saya punya potensi yang sangat baik, tapi saya punya potensi juga sebagai manusia dengan segala keterbatasan. Dan karena itulah saya perlu menghargai orang lain dan saya harus selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Harus selalu berdoa, spiritualitas kita perlu terbangun setiap saat. Tuhan, ingatlah kepadaku karena hal itu. Kita melihat anak-anak kita bertumbuh semakin besar dengan rumah tangga mereka, cucu-cucu kita. Marilah kita berdoa, Tuhan, ingatlah kepadaku karena mereka ini. Artinya apa? Oma dan opa sekarang menjadi tiang doa untuk biduk rumah tangga, anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan katakan, Tuhan ini aku. Aku berdoa mereka, supaya mereka boleh merasakan karya baktiku. Dulu saya bekerja begini, sekarang tugasku adalah berdoa untuk mereka. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita bersama saat kita, ini warna kita, warna pink ya Ibu, Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita menggunakan warna pink. Ini kita ada dalam suasana 3 hari lagi kita masuk dalam suasana Valentine, hari kasih sayang. Marilah kita menjadi alat kasih sayang Tuhan yang membawa keceriaan, yang membawa damai untuk orang lain. Tuhan mencintai kita, biarlah kita mencintai siapa saja di sekitar kehidupan kita. Kita mau membuat kebaikan kepada siapa saja, tetapi menyadari Tuhan saya terbatas, saya tidak mampu. Karena itu saya minta tolong dari Tuhan supaya saya bisa melakukan yang baik. Dan lakukanlah yang baik dengan penuh kasih sayang itu, dengan penuh kerendahan hati. Sehingga dengan cara itu, nama Tuhan akan selalu dipuji dan dimuliakan lewat kehidupan Ibu Bapa dan saya. Amin.
berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku. Ku berpegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari Ibu Bapa kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang menyatakan kasih sayang dengan pengorbanan diri yang begitu rupa. Hari ini kami bersyukur Engkau mengajak kami untuk lebih memahami apa artinya berbuat baik dengan kerendahan hati. Kami berterima kasih karena teladan Nehemia dengan segala potensi diri yang sangat luar biasa, tetapi ia menunjukkan bahwa untuk melakukan yang baik, ia harus selalu membangun relasi dengan Tuhan. Kami sudah melakukan ada banyak hal perbuatan-perbuatan baik. Engkau menilainya Tuhan, dan kami masih rindu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam waktu yang masih tersisa, yang masih Tuhan karuniakan. Kami mohon ya Roh Kudus, tolong kami selalu ingat, sulit untuk kami berbuat baik dengan kerendahan hati jika kami tidak bergantung pada Tuhan. Jika kami tidak membangun relasi dengan Tuhan, jika kami tidak berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk semua perbuatan-perbuatan baik kami, untuk kehidupan sesama kami. Tuhan Yesus, berkatilah apa yang sudah kami lakukan itu. Biarlah itu sungguh-sungguh menjadi berguna untuk kelanjutan kehidupan ini. Perbuatan baik yang sudah kami lakukan dalam kehidupan anak-anak milik Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, perbuatan baik yang sudah kami lakukan untuk pekerjaan di dalam ladang Tuhan, perbuatan baik yang sudah kami lakukan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Tuhan, jangan biarkan karya bakti kami itu berlalu begitu saja. Tapi bantu Tuhan supaya maksud baik tersebut duduk secara indah
bukan untuk kehormatan nama kami, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan lewat kualitas hidup yang semakin indah dalam kehidupan sesama kami, generasi penerus mereka yang untuknya kami telah berupaya melakukan yang baik tersebut. Ampunilah kami kalau Tuhan, Engkau menemukan ada ketinggian hati saat kami membuat yang baik itu di dalam kehidupan ini. Ampunilah kami Tuhan, kalau Engkau melihat ada orang-orang yang merasa kehilangan sukacita karena kami berbuat baik, tetapi dilandasi dengan cara yang keliru. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka untuk memahami apa yang baik, yang ingin kami kerjakan untuk kebaikan hidup mereka. Hari ini dalam kebersamaan kami mengucap syukur karena Engkau masih mengaruniakan kepada kami kehidupan, dan Engkau masih mengaruniakan 1 tahun usia bertambah dalam kehidupan Ibu Leni Paat. Berkatilah kekasih hati kami ini Tuhan, buatlah ia semakin mengucap syukur, karena dalam bentangan usia yang bertambah, ia semakin akrab bersama dengan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu ya Allah dalam sorga, karena Engkau menjaga dan melindungi kehidupan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang terbaring sakit karena rupa-rupa persoalan. Ya Allah, dalam kerajaan sorga, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ada teman-teman kami yang saat ini berada di dalam pergumulan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Yakob, anak-anak dan cucu-cucu, keluarga Melantunan, keluarga Sohwat, Ibu Diana Oroh, Bapak Rega, Bapak Manuhutu dan putrinya, Ibu Joyce Lantang, Ibu Helena Boki, Bapak Ben Lopis, Bapak Adam, Ibu Kalangi, Ibu Rensi Supusepa, Ibu Lis Alo. Ya Allah dalam sorga, bantulah mereka. Di tengah-tengah kelemahan fisik, biarlah mereka merasakan rangkulan-Mu yang mau memberikan kehangatan, memberikan semangat untuk mereka terus berjuang, mensyukuri titik-titik kesembuhan, tetes-tetes kesembuhan yang Engkau mau karuniakan. Kami berdoa, ya Allah, di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi tanah pergumulan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat Nazaret dengan tanah waru. Bapa Sorgawi, Engkau mau membantu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin bangsa yang ada. Kami berdoa untuk pergumulan dengan pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan. Kami berdoa untuk pelayanan pada esok hari Minggu. Tuhan Yesus, Engkau campur tangan supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan sangat baik. Kami bersyukur karena tahun ini kami boleh kembali merayakan hari Valentine Tuhan. Kami mohon hari kasih sayang ini boleh semakin membuat kami berterima kasih kepada Tuhan saat kami menyadari Engkau mengasihi kami dan menjadikan kami saluran berkat kasih sayang untuk orang-orang di sekitar kehidupan kami. Lewat doa kami, lewat sapaan kami, lewat perhatian-perhatian kami, lewat dukungan kami bagi orang-orang di sekitar kehidupan kami. Kami berdoa bagi pengurus PKLU, Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati mereka dengan segala kerinduan, memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk semua anggota PKLU, Jemaat Nazaret,
Tuhan Yesus jugalah yang memberkati mereka dengan segala pergumulan yang harus dihadapi dari hari lepas hari. Kami berdoa bagi kesiapan jemaat-jemaat MUPEL Jakarta Timur dalam mempersiapkan diri menjadi tuan dan nyonya rumah PST 2022 ini. Biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu membatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu membatasi bumi. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagi-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu membatasi bumi.
tinggikan dirimu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oma Luki, maaf di unmute dulu. Sudah ya. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat ayat Alkitab dari Galatia 6 ayat bait ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 87, mari bawa persembahan. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang ada, kami tinggikan, karena besarnya kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami,
Mampukan kami untuk dapat berbuat baik dengan kerendahan hati, agar hidup kami berguna bagi sesama. Kini terimalah kiranya persembahan syukur kami yang berasal daripadamu juga, agar berguna bagi tugas pelayanan demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta PKLU Nasaret. Ibadah rutin PKLU dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret 2022. Latihan paduan suara setiap hari Jumat jam 5 sore dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kepada Ibu Pendeta Yakoba Marlin Yosef, juga kepada PHMJ dan tim multimedia, pengurus mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak warga PKLU Nasaret yang sudah hadir di ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta PKLU. Ibu Bapak, mari kita memaknai kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita yang menolong kita selama ini untuk berbuat baik dan yang mengingatkan kita pentingnya untuk berbuat baik dengan kerendahan hati, dan itu bisa kita lakukan kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan. Mari kita memaknai apa yang sudah kita dengar dalam keseharian hidup kita, sehingga waktu hidup yang masih Tuhan anugerahkan untuk kita bersama, boleh kita pakai untuk berbuat baik dengan kerendahan hati. Mari berdiri, kita memuji, besarkan nama Tuhan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus penolong hatiku, agar bersih dan bersinar penuh tujuanku. Bersinar, bersinar,
bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa tinggal menyertai Ibu Bapa sekalian, bersama dengan kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Yesus memberkati.